Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Saroni, NIM 2020310059. Mazhab Ja'fari, kehidupan Imam Ja'fari. Nama Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Ibnu Ali Zainal Abidin Ibnu Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib Al-Hashimi Al-Alawi Al-Madani Al-Shadiq. Lahir tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ayah Muhammad Al-Baqir adalah seorang ulama terkemuka di Madinah yang menjadi rujukan banyak ahli fikih saat itu. Ibu Ummu Farwah juga tergolong wanita terhormat di masanya. Ketika Ja'far berusia 14 tahun, Ali Zainal Abidin, kakeknya yang merupakan ahli fikih dan tokoh terkemuka di Hijaz ketika itu, juga turut merawat dan mendidiknya sebelum sang kakek tersebut wafat. Ja'far merupakan tokoh yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Syiah sebelumnya. Syiah cenderung bersifat politis yang memposisikan dirinya sebagai gerakan oposisi terhadap pemerintah Umayyah. Ja'far mengubah orientasi gerakan Syiah ini menjadi bercorak keagamaan. Ja'far secara pribadi dikenal sebagai orang yang tak menyukai keterlibatan langsung dalam dunia politik. Karena itu tidak aneh jika Ja'far lebih menyukai bergelut di dunia pengetahuan daripada terjun langsung di arena politik. Perkembangan mazhab Ja'fari. Menurut Mahmud Syihabi, seperti dirujuk oleh Dahal, perkembangan mazhab Ja'fari dibagi atas dua periode utama. Dua periode pertama adalah periode penetapan hukum yang dimulai dari utusannya Muhammad sebagai Rasul sampai wafatnya beliau pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Periode kedua adalah periode interpretasi hukum, yakni dari tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi sampai sekarang. Mazhab Ja'fari pecah menjadi dua aliran. Satu, aliran akhbari, yakni aliran para ahli hadis yang tidak mau menggunakan rasio. Dua, aliran usuli yang melakukan upaya penggalian hukum dengan menggunakan rasio. Ja'faris semakin mendominasi wacana hukum melalui peran ulama-ulamanya berikutnya, antara lain Najmuddin Ja'far, Ibnu Hasan al-Muhaqqiqal Hili, dan Al-Alama Ibnu Mutahhar al-Hili. Ulama yang disebut terakhir ini mencoba menyoroti aspek rasional fikih Syiah serta perbandingannya dengan fikih Sunni, yang kemudian berakhir pada interaksi teoritis Sunni Syiah. Sumber hukum mazhab Ja'fari. Mazhab Ja'fari menempatkan Al-Quran sebagai sumber terutama, kemudian diikuti oleh sunnah, ijma' dan akal. Menurut mazhab Ja'fari, dalam menggali hukum dari Al-Quran, seorang tidak selalu harus berpegang kepada makna lahirnya, tetapi lebih utama sekali adalah makna batinnya. Untuk mendapatkan makna batin tersebut, seorang pengikut mazhab Ja'fari harus mempunyai marja atau tempat meminta, yakni para iman. Atas dasar ini, kaum Ja'fariyah menganggap para iman sebagai Al-Quran al-Natiq, yakni Al-Quran yang bisa berbicara. Sementara yang berupa mushaf disebut dengan Al-Quran al-Samit atau Al-Quran yang diam. Pedoman kedua, sunnah menurut mazhab ini adalah ucapan, tindakan, dan pembenaran melalui diamnya Nabi dan para iman yang maksum. Mazhab Ja'fari menganggap ucapan, tindakan, dan pembenaran melalui diamnya para imam juga sebagai sunnah. Oleh karena itu, segala sesuatu
yang berasal dari para imam maksum sama implikasinya secara hukum dengan yang berasal dari Nabi Muhammad. Berapa produk fikih Ja'fari? Nilai mut'ah adalah istilah lain dari kawin kontrak. Dalam nikah mut'ah ini seorang melakukan akad nikah dengan menyebutkan lama waktu yang akan digunakan untuk melakukan perkawinan, semisal 1 bulan, setengah tahun, 1 tahun, dan seterusnya. Mazhab fikih Sunni secara tegas melarang penyelenggaraan nikah model ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.